Saat melewati taman dekat rumah, Aji melihat sosok cewek yang tak asing baginya. Ya, dia adalah Dinda. Ngapain tuh anak malah di taman sama cowok-cowok nggak jelas? Aji pun menghampiri Dinda. Saat dia menyadari cowok-cowok itu bukan kenalan Dinda, Aji pun langsung turun dari dalam mobil. Sayang, ngapain di sini? Kan udah malam. Aku nyariin loh, ucap Aji berakting. Ada cowoknya, cabut, ucap cowok tadi. Mungkin dia ketua geng itu. Saat gerombolan cowok itu pergi, Aji langsung menarik tangan Dinda kasar menuju mobil. Aduh kak, sakit, pelan-pelan nariknya, ucap Dinda. Di dalam mobil, Aji memarahi Dinda. Kamu tuh ngapain sih? Malah di taman bukannya pulang. Hanif tuh gimana sih? Bukannya nganter sampai rumah malah diturunin di taman. Dasar cowok gak punya tanggung jawab, marah Aji panjang. Jangan salahin Kak Hanif kak, aku yang minta diturunin di taman kok, ucap Dinda sambil menundukkan kepala. Ngapain gak sampai rumah? Kamu tuh cewek, ini udah jam berapa coba? Kamu tuh tanggung jawab aku. Kalau kamu kenapa-kenapa emang bunda kamu gak nyalahin aku apa gara-gara gak becus jagain kamu, lanjut Aji masih menyeramai Dinda. Aku takut Kak Hanif tahu kalau kita serumah, jadi aku minta diturunin di taman, jawab Dinda masih saja mencari alibi. Kamu tuh terlalu polos tau gak? Gak semua orang itu baik, jadi jangan gampang keluar malam sendiri, terocos Aji tanpa henti. Maaf kak, ucap Dinda menyesal. Pokoknya aku gak mau ya kamu keluar sama Hanif lagi, setelah memarahi Dinda. Aji segera melajukan mobilnya ke rumah. Setelah sampai, Dinda berniat berkirim pesan ke Hanif, tapi diganggu terus oleh Aji. Entah itu memintanya untuk mengambilkan air atau memijat punggungnya. Dinda jadi tidak sempat mengabari Hanif. Saat ini mereka tengah duduk di sofa. Aji pun memberanikan diri bertanya pada Dinda. Kamu beneran suka sama Hanif sampai kamu bela-belain keluar malam-malam? Digodain cowok gak jelas, tanya Aji. Belum tahu sih, tapi Kak Hanif emang baik, lembut, perhatian, jawab Dinda tanpa sadar menyebutkan hal yang tak pernah Aji lakukan padanya. Kamu sengaja yang ngomong gitu, mau banding-bandingin aku sama dia, potong Aji. Oh iya ya, Kak Aji kan gak kayak gitu sama aku. Mungkin itu yang buat aku nyaman kalau deket Kak Hanif, ucap Dinda teringat sikap Aji yang beda 180 derajat dari Hanif. Udah, malas kalau dibanding-bandingin, ucap Aji beranjak menuju kamar. Kamu gak ikut ke kamar? Tanya Aji menoleh ke Dinda. Tapi kata kakak aku gak boleh tidur di kamar, jawab Dinda. Malam ini pengecualian, ucap Aji berlalu. Mendengar persetujuan Aji, Dinda kini mengikuti masuk ke dalam kamar. Saat di kamar, Aji langsung melepas bajunya di depan Dinda. Dinda yang melihatnya langsung menutup matanya dengan kedua tangan. Kak Aji apaan sih? Udah tahu ada orang, main ganti baju aja, ucap Dinda. Aji yang kini sudah selesai ganti baju pun menyahut. Biasa aja kali, kayak gak pernah lihat cowok ganti baju aja, ucap Aji datar. Emang gak pernah, jawab Dinda polos. Kamu kan punya kakak cowok, masa gak pernah lihat? Tanya Aji menoleh ke Dinda. Enggak, jawab Dinda singkat. Mau lihat ganti celana juga, ucap Aji menggoda Dinda. Dinda langsung berlari ke dalam kamar mandi sambil membawa baju tidur. Aji yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Dinda yang mendengar tawa Aji langsung berteriak dari kamar mandi. Dasar mesum, teriak Dinda. Kini Dinda telah berganti baju dan menghampiri Aji yang sudah rebahan di ranjang dengan nyaman.
Dinda tidur mana nih? Tanya Dinda setelah sampai di dekat Aji. Tidur sini aja sama aku, ucap Aji sambil menepuk kasur. Dinda pun memandang Aji curiga. Aku gak bakal ngapa-ngapain kamu kok, ucap Aji meyakinkan. Abisnya tadi ke Aji kayak cowok mesum, ucap Dinda seraya menaiki ranjang. Aku cuma bercanda lagi, lagian kamu udah SMA masih aja polos kayak anak SD, ucap Aji. Ya kan aku gak pernah deket sama cowok, ucap Dinda. Emang kamu gak pernah pacaran? Tanya Aji. Enggak, aku ngantuk mau tidur, capek, besok harus bangun pagi, jawab Dinda yang sudah menuju alam mimpinya. Aji yang melihat Dinda sudah tertidur pulas akhirnya ikut tidur karena dirinya juga lelah. Keesokan harinya, Dinda sudah bangun pagi buta. Kali ini Dinda membuat sarapan yang gampang, soalnya takut nggak enak dan tak dimakan. Pagi ini dia membuat roti bakar dan susu hangat. Masak apa hari ini? Nasi goreng lagi? Tanya Aji yang sudah rapi memakai seragam sekolah. Aji kini duduk di meja makan menunggu istrinya memasak sambil memainkan ponselnya. Enggak, hari ini sarapannya simpel, cuma roti bakar sama susu hangat, ucap Dinda menaruh piring berisi roti bakar serta gelas berisi susu hangat di hadapan Aji. Makan dulu kak, jangan main HP terus, ucap Dinda yang sudah duduk di hadapan Aji menyantap sarapan miliknya. Enak juga ya punya istri, ada yang merhatiin, sarapan ada yang ngambilin, batin Aji memakan roti bakar miliknya. Kini mereka sudah siap-siap berangkat. Hari ini mereka berangkat berdua. Sesampainya di sekolah, para siswa sudah melaksanakan kegiatan belajar seperti semula. Banyak di antara mereka yang izin karena masih lelah dengan perjalanan kemah kemarin. Saat jam istirahat, Dinda dan Nanda menuju kantin. Saat menunggu pesanan mereka, Dinda bertanya, Nan, katanya sekarang kamu deket sama Kak Andi ya? Kok kamu tahu? Aku kan belum cerita, jawab Nanda. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.